7 alasan kenapa lu harus beli mobil ini, XL7 Alpha Hybrid terbaru. Welcome back to Infomotif, balik lagi sama gue Mahtum. Check this out. 7 alasan kenapa lu harus beli mobil ini, XL7 Alpha Hybrid terbaru. Ini yang varian paling tinggi nih, tipe Alpha ya, yang harganya 304 juta something. Alasan pertama adalah karena lu belinya di Om Riki. Waduh, enggak. Om Riki dari Pulau Gadung. Jadi kita sekarang lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung, Jalan Raya Bekasi. Patokannya deket Terminal Pulau Gadung, seberangnya. Jadi patokannya ke situ, lu cari aja SBT atau Suzuki Pulau Gadung, langsung nyampe tuh ke situ. Di map udah jelas banget gitu ya. Kalau mau lihat mobilnya langsung mungkin boleh janjian nanti sama Om Riki. Dia bosnya sih di situ, jadi harganya pasti bagus. Alasan pertama dan yang paling utama adalah desain yang baru, fresh. Mungkin tidak berubah secara masif ya. Jadi bukan yang ganti model, ganti desain. Ini minor change. Ada improvement tambahan. Gue kasih lihat dulu overview-nya tuh biar lu bisa lihat. Lebih fresh ya. Karena memang ada penambahan-penambahan yang sebenarnya sedikit dari untuk tampilan ya. Memang sedikit tapi berpengaruh banyak sekali. Pertama, dari warna. Pemilihan warna ini, warna hero-nya ini nih, warnanya Savana Ivory. Lagi ngetren banget nih sekarang. Di merek-merek lain juga pakai warna beginian. Walaupun mungkin dulu mah kita nggak kepikiran warna begini bakal ngetren ya. Tapi ternyata setelah dikombin sama yang black-blackan begini nih, hitam-hitam begini, itu masuk banget ternyata. Entah karena kita udah jenuh sama warna putih, silver gitu, itu aja. Ternyata warna ini jadi tambah bikin keren lah. Terus grillnya juga sekarang nggak terlalu banyak main krum-kruman, di blackout aja pakai black glossy gini dengan grill yang sekarang lebih fresh aja gitu ya. Jadi kelihatannya jadi tambah bagus tuh. Desain secara keseluruhan, mungkin ke samping ya men. Di bagian samping lu bisa lihat. Ya lu ini ya. Kalau stikernya ini nanti kalau lu beli nggak ada. Ini 7 karena kita lagi bahas 7 alasan. Enggak sih, ini XL7 tuh, makanya dibikin 7 alasan. Kalau 1000 alasan tuh lagu dangdut soalnya. Nah, dari bagian samping aja kelihatan, bahkan di bagian atas, sekarang kalau lo beli tipe Alpha, yang hybrid ini, semuanya sudah dibikin two-tone. 2 warna, jadi bodi bawah dan atas tuh dibikin berbeda, sehingga menampilkan efek kayak, apa ya, floating gitu ya, jadi kayak mengambang. Ke bagian velg juga tuh, kayak kakinya, sekarang dibikin black gitu ya, sebenarnya nggak hitam-hitam banget, kayak black ke grey-greyan lah. Grey black grey enggak sih, pokoknya gelap lah, dibikin blackout sehingga matching gitu sama over fendernya. Jadi hitam bikin tambah macho sebagai sebuah SUV yang high SUV juga sama, yang medium sama, rata-rata dibikin main black-blackan. Keren sih, ada yang bilang urban night dan lain-lain lah, tapi intinya dibikin hitam begini kesan SUV-nya makin tambah dapat. Belum lagi kan ini mobil memang sudah ditambahin kayak ada roof rail-nya, terus tadi over fender yang bikin dia khas SUV-nya tuh dapat gitu. Sekarang ke bagian belakang men, gua tadi mau sebutin masalah ini nih. Nah, kan dia ininya di blackout nih, jadi dari samping tuh nyambung ke sampai ke sini nih. Tuh, jadi apa ya? Gradasi warnanya tuh gua bilang komprehensif, menyeluruh. Dari samping nyambung ke bagian belakang. Kadang-kadang kalau kita lihat di mobil lain, yang two-tone itu kelihatan hanya dari bagian samping aja. Karena hitamnya tuh kelihatan ya dari pilar A, pilar B, pilar C gitu, nggak sampai belakang. Nah, kalau ini sampai ke bagian belakang sengaja udah di blackout sampai ke bagian pertengahan di sini nih. Terus ada garnish chrome baru di sini nih, dibikin sini kecil. Kalau dulu kan gede di sini nih. Dan menurut gue itu terlalu berlebih. Nah, ini cukup nih, kecil. Karena chrome itu sekarang nggak usah terlalu banyak-banyak aja. Sedikit-sedikit cukup lah gitu. Lalu bagian kedua, 7 alasan. Pertama tadi desain baru ya, tampilan fresh. Yang kedua adalah harga. Karena harga penting. Lebih penting dari apapun. Karena itu yang akan berpengaruh sama dompet teman-teman, rekening teman-teman. Jadi ini harganya untuk plat B ya, 304 juta something lah. Belum dipotong cashback. Sebenarnya tanpa dipotong cashback pun, untuk ukuran low SUV dengan fitur baru, hybrid, dan lain-lainnya, itu sudah value for money. Tapi kalau gua dengar-dengar, netnya bahkan bisa sampai di bawah 300 juta. 280-an something lah. Gila kan harganya? Setelah netnya tuh. Jadi gue pikir dengan fitur tambahan, dengan konsep SUV, dengan tampilan baru, fresh
Bahkan baru launching kemarin-kemarin sudah dapat harga senet itu. Jadi menurut gue itu bisa jadi dua alasan pertama tuh kenapa lo harus beli mobil ini. Alasan ketiga adalah ini nih. Aduh. Ini nih, emblem ini nih yang ada biru-birunya ini nih, yang ada tulisan hybrid. Halo burung. Hybrid. Ini adalah jadi faktor yang paling krusial. Karena ini mobil tadinya pakai konsep konvensional, sekarang sudah hybrid. Yang artinya ini mobil ditambahin apa istilahnya apa ya? ISG ya men. Baterai dan generator tambahan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar. Di mana mobil ini bisa jadi lebih irit, terutama di bagian apa ya? Jalan-jalan yang konsepnya bukan konsepnya ya, keadaannya itu stop and go. Jadi macet mungkin, padat merayap, tipis-tipis jalan. Tidak terlalu kebut-kebutan, berhenti lagi, polisi tidur, gitu-gitulah. Ini sangat kepake kayaknya kalau lu ada di daerah perkotaan. Makanya ini mobil sering banget dipakai buat city car. Selain mobil keluarga, buat city car juga. Dan bisa buat menghajar jalan-jalan yang rusak juga, karena kan konsepnya SUV ya, gitu. Dan kalau mau lihat, perlu lihat ininya nggak kampas ini, men? Yuk, ikutin gua. Tuh, kampas ini sudah rapi. Terus ada yang nanya setelah lihat, kok sama aja kayak konvensional? Iyalah. Secara mesin memang sama, dia masih pakai mesin K15B, sama seperti di tipe apa di yang sebelumnya ya, sebelum hybrid yang konvensional, sama seperti yang terpakai di R3 juga. Bedanya dia sudah ditambahin integrated starter generator atau ISG. Itu kayak motor tambahan lah untuk penggerak yang disupport sama baterai. Nah, baterainya ini di XL7 bahkan itu lebih besar dari baterai yang digunakan di R3 hybrid. Di R3 hybrid baterainya itu kapasitasnya 6 ampere hour, kalau ini 10. Jadi ini hampir 2 kali lipat dari yang dipakai di R3. Jadi menurut gua ini sangat improve gitu. Bahkan dari yang R3 hybrid sekalipun, karena baterainya lebih besar. Kayaknya kan makin baterainya besar berarti energi yang bisa disimpan di situ juga bisa makin banyak gitu. Itu kayaknya udah jadi 3 alasan yang bagus banget kenapa kita harus beli ini mobil. Karena kan dengan harga segitu, ya ada yang bilang harga segitu juga mahal bang gitu. Iyalah. Ya lu kalau mau beli mobil bagus, tapi harganya semau lu kan agak sulit ya. Langsung aja deh ke alasan keempat ya men. Alasan keempat adalah karena tadi yang gue bilang di awal, belinya sama Om Ricky. Karena dia punya promo bagus banget. Promonya apa aja, gue sih nggak tahu. Kita tanya aja langsung ke Om Ricky, yuk. Nah guys, tadi kan kita lagi bahas masalah promo nih. Alasannya promo kenapa? Karena belinya di Om Ricky nih. Om Ricky, halo Om. Apa kabar Om? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini Om Ricky nih, bosnya di Pulau Gadung. Ya. Dia pasti punya promo yang bagus. Om, lu gue masukin ke 7 alasan kenapa harus beli mobil ini. Gue pengen tahu promo yang bagusnya apa. Ini kan baru banget launching nih. Baru launching. Coba apa Om? Yang pertama itu ada DP 0% Om. 0%? 0 rupiah. Khusus PNS dan BUMN tapi ya Om. Oh itu PNS sama BUMN? Ya khusus itu aja. Terus kita ada bunga 0% juga khusus untuk tenor 1 tahun. Terus untuk DP minim Om, ini kan untuk yang tipe Alfa dengan beta hybrid kita DP-nya starting di 10 jutaan bisa Om. Ini kan baru launching, DP-nya udah cuma 10 juta? 10 jutaan aja. Ini varian tertinggi kan? Varian tertinggi. 10 juta? 10 juta aja. Nah berarti kalau yang di bawahnya bisa di bawah itu? Bisa, nego aja nanti ke saya, pasti. Iya. Kan dia bosnya lah, udah tenang aja loh. Langsung kontak aja. Apalagi terus Om? Ya bisa di yang sekarang bisa di yang angsuran di 4 jutaan Om. 4 jutaan bisa? Ya DP 10 juta atau atau angsuran 4 jutaan Om. Ya jadi sebenarnya fleksibel maksudnya. Jadi lu tinggal diolah aja, lu maunya yang konsep kayak gimana gitu kan Om ya? Oke, terus apalagi Om? Untuk diskon sih sudah di 20 jutaan Om untuk diskon. 20 jutaan lebih ya? Ya. Kalau untuk masalah diskon nanti boleh tanya saya lah Om. Iya, pokoknya tadi kan gue udah bilang ini harganya kan 300 jutaan something nih. Ya 304. 304? Ya. Nanti setelah diskon bisa di bawah 300 juta kan ya? Bisa. Dengan fitur yang segitu banyak? Ya betul, penambahan fitur baru. Udah ready kan ya? Sudah ready. Untuk beta, alpha sudah ready Om. Terus apalagi Om promonya? Paling sih promo kayak free service ya Om selama 3 tahun atau 50.000 km, free oli juga sama filter oli juga Om. Oh jadi itu bisa jadi alasan tambahan tuh nanti ya, kita sebutin betul. Ya. Betul. Terus apa namanya, kalau yang kredit gitu kadang-kadang kan ada orang-orang yang nggak mau pakai konvensional, sukanya pakai syariah gitu. Ada Om, kita ada sistem syariah juga Om. Jadi bisa dihajar bebas. Juga. Customer mau pilih apa aja bisa, mau syariah, jadi, intinya, mau DP minim, mau DP gede itu bisa.
apa yang lo mau, palu gak ada lah. Ya, betul. Apa lo mau, Jadi kita nggak ngebatasi customer mau pilih leasing apapun bisa, Om. Bebas. Bebas. Oke, test drive gimana Om? Test drive nanti bisa langsung ke rumah Om, ke kantor bisa, atau Disamperin. nanti bisa langsung ke showroom juga bisa. Test drive sudah ready Om. Sudah ready juga Sudah ya? ready juga. Jadi unit sudah ready, test drive sudah ready. Ya. Udah lengkap lah pokoknya ya. Sudah lengkap banget. Kayak modelnya namanya kredit kan, pengajuan, nanti mungkin leasing bla bla bla. Nah, gitu. misalnya customer memang pernah ada blacklist, call 5, itu nanti konsultasi aja Om ke saya Om. Call 5. Call 5 bisa. Call 5 itu udah paling parah ya. Ya, masih bisa dibantu Om. Dia masih bisa bantu. Masih bisa bantu. Nah, terus ada lagi nih satu hal yang paling khas dari si Om Ricky nih, anak pusat nih. Nah, iya. Bos di pusat. Dia bahkan ini sebelum ini ada. Iya, betul. Sebelum warna ini ada, dia sudah bisa bikin jadi warna ini ya Om ya. Betul. Karena di dia bisa ganti warna. Betul. Jadi kalau memang customer bosen mau yang out of the box ya Om Iya. ya, itu bisa repaint di kita Om. Oh, jadi maksudnya kalau beli R3 mau Ivory juga bisa ya? Bisa lah, Oh, bisa. Pick up mau Ivory juga Bisa, jadi. bisa. Gitu. Nah, itu khasnya dari dia nih. Jadi buat teman-teman Khusus Pulau Gadung ya. khusus Pulau Gadung. Iya. Dia kan pusat, dia bos di pusat tuh. Jadi ya aksesnya lebih luas mungkin gitu ya. Iya, betul. Nah, harga bagus, fleksibel untuk kredit, terus lu mau fitur apa juga dia bisa iniin lah. Karena kan Betul. kayak mungkin pengen ada tambahan ini dan itu lu bisa ituin Bisa. juga ya. Kita juga ada optional aksesoris Om. Nanti bisa konsultasi Mas saya Om. Ya logikanya cat aja yang ribet bisa. Iya, betul. Apalagi cuma aksesoris yang ditempel-tempel gitu Siap. doang. Gitu. Ada lagi nggak Om promo yang lain? Paling sih promo-promo yang lain kayak pickup DP starting di 3 jutaan, R3 tuh di 7 jutaan bisa Om. Berarti lebih murah lagi ya? Lebih murah lagi. Nah, untuk espresso itu di 5 jutaan bisa. Waduh. Banyak deh Om promonya. Kalau pengen jelas sih langsung WhatsApp ke saya aja Om. Ya, langsung telepon atau Ya, WhatsApp. betul. Om Ricky nomornya di bawah atau nanti ada di deskripsi, tinggal lu klik aja. Pokoknya Om Ricky siap, responsif lah pokoknya. Betul. 1 kali 29 Dijamin jam. paling bagus hitungannya. Oh, dijamin. Iya. Bisa diadu. Bisa diadu. Garansi. Pasti. Gua percaya sama dia. Siap. Dia udah banyak banget pokoknya, Pak. Udah gitu aja, Om. Itu aja Om. Ya udah, jangan banyak basa-basi. Kalau sama dia langsung kontak, dikasih yang terbaik pokoknya mah. Lu puas deh sampai Siap. lemas pokoknya. Thank you, Om. Oke, Kita Om. lanjut lagi. Guys, kita lanjut. Alasan selanjutnya, ini alasan keberapa, men? Kelima ya? Alasan kelima. Keadilan sosial, wah itu Pancasila. Alasan kelima adalah karena ini mobil, kalau gue bandingin sama kompetitor, dan mungkin teman-teman juga yang udah pernah nge-review sebelumnya juga paham, dimensinya lebih baik, sedikit lebih besar dibandingkan kompetitornya. Bikin gitu, men? Kita buktiin, men. Sini. Ini bagasinya lebih besar nih. Wah, tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas ini. Bagasi dari XL7 Alpha Hybrid nih. Ini gua iniin dulu. Oke. Jadi dimensi dari bagasi ini sedikit lebih besar dibandingin kompetitornya ya. Kita biasanya buat naruh barang mungkin galon. Kalau galon mah udah jelas pasti masuk karena nggak terlalu gede. Kayak koper besar juga masuk, terutama kalau dibikin ini berdiri. Ini kan udah berdiri nih. Tapi kalau mau dibikin rebah juga bisa nih, segini. Tapi mungkin bawaannya nanti nggak bisa terlalu tinggi. Tapi kalau tinggi lu giniin aja. Nah, ini bisa, ini soalnya lurus tuh, tegak. Dan kalau masih kurang gede, ini bisa lu lipet jadi rata lantai, rata banget, bisa buat bawa barang yang jauh lebih besar, gitu, dimensinya tuh kan. Gitu. Nah, terus tidak hanya di bagian bagasi aja nih. Di bagian baris ketiga kita mau cobain. Wah. Hah. Kita cobain ya, men? Yuk, gue masuk ke dalam. Nih, gua pas-pasin dulu ya, biar berimbang. Ah, segini dah. Nah, ini gue tidurin dulu biar enak. Nah, gue naikin. Nah, panas. Ini gue harap. Nah, tuh, bahkan yang ininya gue bikin nyantai. Aduh, panas, belum dinyalain mobilnya, lupa ntar. Nih, tempat duduk gue nyaman karena belakang bisa gue rebahin. Lalu ada model armrest begini, walaupun bukan armrest beneran ya, tapi bisa digunain buat armrest, ada cup holder juga. Jadi bisa sambil minum. Anjir, kayak robot di Jepang. Headroom. Tinggi gua 165 cm nih headroom gua. Nah, ini kan begini nih. Masih cukup lah ya. Tuh. Ada yang bilang baris ketiga itu hanya untuk anak-anak. Anjir, gua masuk nih, emang gua anak-anak. Enggak. Atau badan gua segede anak-anak, enggak juga. Ya sebenarnya kan ini ukuran standar orang Indonesia gitu. Ya kalau lu standar ukuran bule ya beda lah. Legroom gua, men,
Masih ada space sekitar 2-3 jari. Ini ukuran standar ya, nggak maju banget, nggak mundur banget. Jadi di depan masih bisa duduk dengan proper tuh. Ini gue masih ada 3 baris. Atau kalau mau dimajuin lagi juga masih bisa, dimundurin lagi juga masih bisa. Fleksibel gimana ini aja. Terus kaki kan juga bisa masuk ke kolong nih, dan nggak ada hambatan tuh. Jadi bisa apa ya? Bisa beristirahat dengan tenang. Rest in peace. Kakinya jadi enak gitu. Jadi space-nya, dimensinya lumayan gede dibandingin sama kompetitornya ada yang lebih sempit dari ini. Jadi itu bisa jadi alasan juga. Termasuk di baris kedua, men. Gue buktiin dulu baris kedua, men. Ini ukuran tadi gue duduk di belakang tuh sama. Tidak ada rekayasa. Jadi kita belum pernah kenal sebelumnya ya. Belum pernah ketemu, nggak ada rekayasa nih ya. Ini masih ada, tuh ini juga malah bisa dimasukin ke dalam. Bahkan yang jauh lebih tinggi dari gue mungkin 170, 175 kayaknya masih bisa masuk. Oke, karena bisa di kesini, terus ada double blower juga, pasti nanti nggak yang panas gitu, bisa didinginin. Ini juga nyaman. Terus di sini ada armrest, ada sletingnya, kayak celana. Kita buka dulu sletingnya, takut pipis, waduh, nggak gitu dong. Kita mau buka armrestnya, tuh, kelihatan ya men? Duh, gue keringetan nih, takut ada yang komplain di komentar. Bang, keringetnya hapus bang. Ada tisu nggak? Ada. Gua ada dong. Karena gue sudah prepare. Setiap komentar tuh gue baca. Walaupun nggak semua sempat gue balas ya, tapi semua gue baca kok. Dan masukan dari lu terima kasih banyak, gue pasti pakai. Bahkan ada yang komentar dengan agak sarkas juga. Saya terima. Karena saya sabar. Nah, ini armrestnya tuh proper ya, maksudnya kuat gitu, bukan yang loyo tuh. Karena ada yang loyo gitu. Apa? Jangan sebutin lah. Tidak etis. Oke, ini dimensi tadi gue bilang gede di depan apalagi ya. Jadi menurut gue ini mobil bisa dipakai memang benar-benar untuk 3 orang. 3 orang. 3 baris, 7 orang. Sorry, keserimpet. Sekarang kita keluar lagi men, panas. Hup. Alasan keberapa ini? 6. Alasan ke-6 adalah yang penting juga nih, fitur. Sekarang kita mau bahas fitur masa depan, future. Future itu mah. Fitur dari Betawi. Jagoan dari Betawi si fitur. Oh, fitur. Boleh juga nih, kameraman gue responnya cepat. Kadang kalau gue ngejokes dia yang wing, apa ya? Gitu men, jangan kalah sama ini Facebooker. Oke, fitur. Fitur banyak ya, tapi kita bahas dari aspek keselamatan dulu. Pertama pasti harus ada airbag, udah ada. Terus ada bilang, biasa itu mah. Oke. Fitur oke lah, airbag itu udah. Terus ada electric stability program. Jadi untuk bikin mobil lu lebih stabil, nggak understeer atau oversteer, itu penting banget untuk keselamatan. Ada yang bilang, oh itu biasa. Nggak, ada di beberapa mobil yang belum ada itunya. Jadi itu menurut gue penting. Terus yang kedua, ada hill hold control atau hill start assist, di mana mobil lo nggak akan mundur ke belakang ketika berhenti di tanjakan. Jadi dia akan sepersekian detik sampai lo tekan gas untuk maju ke depan lagi. Itu penting banget. Terutama kalau kayak cewek kan kadang-kadang dia agak worry kalau jalan tanjakan gitu terus macet, wah bahaya. Tapi dengan itu lo pasti akan lebih tenang. Nggak hanya cewek sih, semua, gue juga sama gitu. Nah terus fitur yang lain ada selain keselamatan tuh ada untuk mempermudah lo dalam bepergian, terutama kalau jarak jauh. Ada ini nih, cruise control. Kalau lu combine sama harga yang senet itu tadi yang dikasih sama Om Ricky, terus dengan fitur yang ada, ini tadi gue bilang kenapa ini value for money, karena fiturnya ini cruise control nih nggak disematkan di semua mobil, dan kalaupun ada di mobil itu pasti harganya tinggi. Nah ini dengan harga segitu lu dapat fitur cruise control, di mana lu bisa nahan kecepatan. Kalau takutnya ada yang belum tahu ya, kalau lu pergi jauh di tol yang nggak ada hambatan gitu, jalanan lancar, lu bisa pakai ini sehingga lu nggak usah nginjek gas. Kaki lu bisa ongkang-ongkang kaki kayak kuntilanak di pohon. Nggak, jangan bahas itu, serem. Apalagi ya, habis itu ada ini, automatic idling start stop. Jadi idling start stop ini akan penting banget dalam rangka mengoptimalkan bahan bakar, karena bahan bakar yang boros akan berpengaruh dengan kantong teman-teman semua. Jadi ketika lo berhenti, macet lah sebangeng, ngerem, mesinnya mati, tapi AC hidup, elektrik yang lain hidup, kayak mungkin lo dengerin musik hidup, kayak gitu-gitu. Ngecas juga aman-aman aja, nggak akan mati listriknya. Cuman di mesin aja yang membutuhkan bensin, itu bikin mobil jadi bisa lebih irit gitu. Nanti ketika jalan lo gas lagi, dia hidup lagi gitu. Tapi jangan salah nih, lo harus pakai seat belt.
Karena kalau seat beltnya nggak dipakai, dia nggak akan berfungsi. Jadi ada yang nanya, bang kok gue udah beli ini tapi itunya nggak berfungsi. Kayaknya tuh orang nggak pakai seat belt. Makanya biasanya pakai seat belt. Itu sebagai reminder juga buat teman-teman yang suka kelupaan kalau pakai seat belt. Gitu, penting. Terus lampunya sudah auto dan sudah pakai fitur follow me home atau guide me home, ya kayak gitulah namanya. Jadi dimana nanti lampunya bisa menerangi jalan lu sampai lu tiba di rumah dengan selamat sentosa. Bisa menerangi jalan, apalagi kalau lu sendiri nggak ada temen jalan sendirian gelap, waduh sedih banget ya. Setidaknya diterangin sama lampu kan mending gitu. Terus apa lagi ya men? Oh ini ada smart e-mirror. Jadi smart e-mirrornya nih baru nih. Kalau di yang lama kan smart e-mirror ya smart e-mirror aja, dia kayak dashcam, bisa ke depan bisa ke belakang. Makanya ada kamera di sini sama kamera di belakang tuh, kameranya dua, ada buat parkir sama buat dashcam. Tapi tampilannya cuma jadi aduh ribet amat nih. Tampilan cuma ada satu. Nah kalau ini tampilannya ada dua, sebelah berbagi, sharing is caring. Waduh, dan sudah touchscreen guys tuh. Gila, ini aja udah touchscreen. Masa handphone lu belum? Nah terus ini nih, ini mungkin terdengar biasa tapi penting lah. Kuncinya sudah keyless juga, sudah electric start stop button juga. Kepraktisan yang dibawa oleh teknologi hybrid dan sepupu-sepupunya, sepupu apa ada ya itu. Pokoknya mah satu paket itu menurut gua jadi daya tarik yang bagus banget untuk jadi alasan kenapa lo harus beli mobil ini. Karena balik lagi, harga yang utama. Ketika harga murah tapi fitur bisa dapat yang banyak, itu adalah sebuah kemajuan. Oke? Dan sekarang adalah alasan ketujuh kenapa lo harus beli mobil ini adalah karena after sales-nya atau apa ya bahasanya men? Servis, betul. Nah, kalau lu beli mobil ini, lu bisa servis gratis. Bukan cuma servisnya doang, bukan cuma jasanya doang, olinya gratis dan lain-lainnya gratis. Jadi lu selama 3 tahun atau 50.000 km, lu cukup beli bensin aja. Bahkan nanti mungkin kalau yang lain-lainnya masih bisa ditambahin lah. Pokoknya mah intinya kalau di mobil lu udah tenang lah. Setidaknya selama 3 tahun udah tinggal gas-gas aja gitu. Karena servis gratis. Terus ada yang khawatir, bang, itu kan pakai baterai. Kalau baterainya soak gimana? Soak. Kalau baterainya ngedrop atau rusak atau dan lain-lain, tenang aja. Ini baterainya garansi sampai 5 tahun. Lama banget kan? Walaupun sebenarnya standarisasi baterai itu setahu gue ya, itu bahkan bisa ada yang sampai 10 tahun atau lebih. Up dari 10 tahun. Bisa juga dipakai. Dan kalau dari ya gue sempat nanya-nanya yang lain juga, ada yang pernah pakai hybrid waktu launching pertama sampai sekarang kan udah ada 5 tahunan dan tidak ada masalah apa-apa juga. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir kalaupun lo beli yang hybrid, karena ada yang bilang jangan beli hybrid, ininya mahal, itunya mahal. Nggak juga sih sebenarnya, karena worth it dengan apa yang lo dapatkan gitu. Jadi itu adalah 7 alasan kenapa lo harus beli ini mobil, karena value for money. Menurut gue sih begitu. Nggak tahu kalau menurut teman-teman ya, mungkin ada pendapat lain, boleh komentar aja di kolom komentar. Oke, sekarang kita keluar dulu lah. Gimana guys, tadi 7 alasan kenapa lu harus beli mobil ini. Tadi udah gue sebutin, menarik kan? Iya, makanya kalau mau beli ini langsung aja nanti kontak Om Ricky. Kontaknya tadi ada di bawah kan, ada di deskripsi juga. Lu boleh WA, telepon, silakan bebas-bebas aja. Ini menurut gue salah satu yang value for money, seriusan. Jadi sebenarnya lu akan sangat punya banyak benefit ketika lu beli mobil ini gitu. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching us. Yang belum subscribe, boleh subscribe, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Gue tunggu pendapat-pendapat tuh yang lain, atau mungkin alasannya lebih dari 7, mungkin 17, mungkin 25, terserah lah. Pokoknya lu komentar aja. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.